Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah manajemen mutu dengan judul Penerapan Statistical Quality Control pada Evaluasi Mutu Jalan dan Drainase. Studi kasusnya yaitu di Jalan R.A. Bashid, Bandar Lampung. Kemudian di sini ada anggota kelompok 1 yaitu Sebina Virginia dan saya sendiri Lazima dan Regita Sanda Aulia. Latar belakang. Fokus penelitian kami adalah jalan raya dan drainase, yaitu yang merupakan infrastruktur penting yang mendukung mobilitas masyarakat serta pengendalian aliran air permukaan. Kondisi keduanya ini harus terjaga agar memberikan kenyamanan, keamanan, dan umur layanan yang optimal. Seiring meningkatnya aktivitas lalu lintas dan pengaruh lingkungan, dan begitu juga di Jalan R.A. Bashid ini berbagai kerusakan jalan itu sering terjadi, seperti lubang dan retak jalan, sedimentasi dan retak pada drainasenya. Kerusakan itu dapat menurunkan fungsi infrastruktur dan menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Kemudian untuk mengetahui kondisi mutu infrastruktur jalan tersebut, maka diperlukan metode pengendalian mutu itu yang mampu mengidentifikasi penyimpangan secara objektif. Maka salah satu metode yang kami gunakan sekarang itu adalah Statistical Quality Control atau SQC melalui penerapan peta kendali statistik. Kemudian ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang itu, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu satu, bagaimana penerapan metode SQC ini pada mutu jalan raya dan drainase. Kemudian bagaimana kondisi mutu jalan berdasarkan defek volume lubang dan panjang retak jalannya. Kemudian bagaimana kondisi mutu drainase berdasarkan tinggi sedimentasi dan panjang retak drainase. Kemudian apakah hasil pengamatan jalan dan drainase ini masih berada dalam batas kendali statistiknya berdasarkan peta kendali X-chart, R-chart, dan S-chart. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kondisi mutu jalan raya dan drainase menggunakan metode SQC. Kemudian mengetahui kondisi kerusakan jalan berdasarkan volume lubang dan panjang retak jalan. Kemudian mengetahui kondisi kerusakan drainase berdasarkan tinggi sedimentasi dan panjang retak drainase. Kemudian menentukan apakah data hasil pengamatan ini masih berada dalam batas kendali statistik. Kemudian ini ada lokasi penelitian Jalan R.A. Bashid ini yang melintasi wilayah Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Ruas ini dipilih karena merupakan salah satu jalan yang cukup aktif digunakan oleh masyarakat. Pengamatan ini dilakukan sepanjang 1 km, meliputi kondisi jalan dan drainase di sisi jalannya. Lokasi ini dipilih berdasarkan kemudahan akses surveinya juga dan adanya beberapa jenis kerusakan jalannya. Ini ada ilustrasi lokasi penelitiannya. Kemudian variabel penelitian. Variabel di sini ada variabel jalan dan variabel drainase, yaitu variabel jalan yang diamati itu adalah volume lubang jalan, yaitu ukuran besar kerusakan lubangnya pada permukaan jalan. Kemudian panjang retak jalannya, yaitu total panjang kerusakan retak yang terdapat pada permukaan jalannya. Kemudian pada variabel drainasenya ini, tinggi sedimentasinya, yaitu tinggi endapan materialnya, dan panjang retak drainase itu total panjang retakan pada dinding atau dasar drainasenya saja. Dan ada jenis-jenis kerusakan jalan. Jenis-jenis kerusakan jalannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu retak, deformasi, dan disintegrasi. Retak atau cracking itu bentuk kerusakan yang paling sering ditemukan pada perkerasan. Biasanya ditandai dengan munculnya celah atau garis-garis permukaan. Kemudian deformasi, yaitu jenis kerusakan perkerasan juga ditandai dengan perubahan bentuk permukaan jalan dari kondisi semula. Kemudian disintegrasi, jenis kerusakan jalan yang akibat terlepasnya butiran agregat. Kemudian retak-retak jalan itu meliputi retak kulit buaya atau crocodile cracking, yaitu yang membentuk pola menyerupai sisik atau kulit buaya. Kemudian retak memanjang atau longitudinal cracking, yaitu retakan yang terbentuk sejajar dengan sumbu jalannya. Kemudian ada
retak melintang atau transverse cracking. Itu retakan yang arah penyebarannya itu tegak lurus terhadap sumbu jalan. Kemudian retak blok membentuk pola persegi atau persegi panjang pada permukaan jalan. Kemudian retak tepi atau edge cracking, yaitu retakannya terjadi di sisi atau di tepi perkerasan jalan. Kemudian retak refleksi, itu retakan yang muncul pada lapisan perkerasan yang baru akibat adanya retakan lapisan lama. Kemudian jenis-jenis deformasi. Yang pertama itu adalah alur, yaitu deformasi yang ditandai dengan terbentuknya cekungan memanjang pada jalur roda kendaraan. Kemudian bergelombang atau waving itu deformasi jalan yang membentuk pola bergelombang juga, tetapi menyerupai papan cuci. Kemudian jenis disintegrasi. Satu, lubang atau potholes, yaitu cekungan atau rongga pada permukaan jalan akibat hilangnya material perkerasan. Kemudian ada butiran lepas atau raveling, dan kemudian ada pengelupasan atau stripping, yaitu permukaan perkerasan, kerusakannya permukaan perkerasan akibat pengaruh cuaca. Kemudian ada kerusakan jalan bleeding, yaitu kerusakan jalan berupa naiknya aspal cair atau bitumen ke permukaan perkerasan. Kemudian ada iron ore, yaitu elemen utilitas berbahan logam seperti tutup lubang dan garis saluran air. Dan ada hasil dan pembahasan dari penelitian kami, yaitu yang pertama retak pada ruas jalan. Ini ada sketsa kerusakan jalan pada section 1 STA 0 sampai 50 ini, dan ini gambar sewaktu kami survei. Nah, retaknya ini seperti di yang kami survei itu adalah retak memanjang. Kemudian kami juga mendapatkan data-data panjang retak jalannya setiap section, dan satu section itu ada 5 sampel seperti tabel berikut. Kemudian kami menganalisis X-chart dengan menghitung rata-rata dan range-nya dulu. Dapatkan rata-rata dari data pada section 1 itu 131, dan R-nya X-max min X-min itu 136, dan S itu dapat 51,361. Kemudian diperolehlah X double bar 130,12, R bar itu 165,35, dan banyaknya sampel itu 5. Berdasarkan tabel 3 sigma, jumlah N-nya sama dengan 5, jumlah sampel sama dengan 5 maksudnya, itu didapatkan A2 sama dengan 0,58. Maka didapatkan CL 130,12, UCL 226,023, dan LCL 34,217. Kemudian hasil-hasil dari rata-rata masing-masing section itu diplot ke dalam grafik ini, grafik X-chart. Maka dapatlah berdasarkan grafik itu terdapat 5 sampel, atau jika dikalkulasikan 25% di bawah center line dan 20% di atas center line dan 55% di sekitar center line, menunjukkan bahwa besar panjang retak itu mendekati nilai rata-rata ruas jalan. Kemudian pada section 2, 5, 6, dan 9 itu memiliki nilai di atas rata-rata, yang menunjukkan bahwa lokasi itu lebih relatif besar dibanding section lainnya. Kemudian pada section 4 dan 11 nilainya lebih rendah, sehingga kondisi perkerasannya relatif lebih baik dan belum mengalami perkembangan retak yang signifikan. Kemudian tidak ada garis yang melewati UCL dan LCL. Artinya masih cenderung stabil dan normal. Kemudian analisis R-chart. R-chart rata-rata dan range masih sama, maka R-bar-nya itu dapat 165,35 dan N-nya 5. Maka dapatlah D4 itu 2,11 dan D3 itu 0, maka UCL-nya 348,889 dan center line-nya itu 165,35, yaitu hasil dari R-bar, dan LCL-nya itu 0.
Dan diplotlah range dari data ke grafik ini, maka didapatkan itu 35% itu di bawah center line, dan 25% itu di atas center line, dan 40% itu di sekitaran center line. Kemudian section 4 dan 12 range-nya lebih tinggi, maka diindikasikan bahwa kerusakan pada kedua section itu tidak merata. Kemudian section 1, 3, 6, 11, dan 14 sampai 17 itu nilai range-nya rendah. Sehingga antar titik pengamatan itu panjang retaknya relatif seragam. Kemudian seluruh titik masih dalam batas kendali. Kemudian perhitungan S-chart. S-chart, S-bar-nya itu diperoleh 67,486. Dengan jumlah sampel 5, maka D4-nya 2,11, D3-nya sama dengan 0, maka UCL-nya 67,486, dan CL-nya 67,486, dan LCL-nya 0. Maka diperoleh grafik S-chart seperti ini. Terdapat 5 sampel atau 25% di bawah center line, 5 sampel di atas center line, dan 50% atau 10 sampel itu di sekitar center line. Dan penyebaran datanya ini terkonsentrasi di sekitar rata-ratanya saja. Kemudian section 2, 4, dan 5 masih berada agak jauh di atas center line. Kemudian menunjukkan penyebaran panjang retaknya ini lebih besar dan tingkat kerusakannya lebih beragam dibanding section yang lain. Kemudian nilai simpangan bakunya masih berada dalam batas kendali statistik. Dan hubungan dari ketiga grafik X-chart, R-chart, dan S-chart itu saling mendukung, yaitu X-chart-nya itu rata-ratanya masih stabil, dan R-chart variasi antar sampelnya masih terkendali, dan S-chart penyebaran datanya masih seragam. Hal ini mengindikasikan bahwa kerusakan retak yang ditemukan masih merupakan akibat proses degradasi normal perkerasan dan belum berkembang menjadi kerusakan struktural yang serius. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabina. Baik, untuk parameter selanjutnya adalah volume pothole pada ruas jalan dalam satuan cm kubik. Berikut adalah dokumentasi yang kita ambil untuk pengukuran pothole pada ruas jalan. Selanjutnya ini ada sketsa kerusakan jalan pothole pada section 10 yang kita ambil. Kemudian dalam tabel ini merupakan data-data volume pothole jalan yang sudah kami hitung. Untuk selanjutnya adalah analisis X-chart pothole pada ruas jalan RA Basit. Untuk pertama-tama, kita menghitung rata-rata dan range pada section 1. Untuk rata-rata section 1 itu diperoleh 3.735,356. Untuk range itu X maksimum dikurang X minimum itu menghasilkan 4.545,895. Kemudian untuk standar deviasinya itu diperoleh 1951,937. Selanjutnya kita menghitung X double bar itu diperoleh 6.983,067. Kemudian R bar-nya 8.689,501 dengan jumlah sampel 5 berdasarkan tabel peta kendali 3 sigma diperoleh konstanta A2 sama dengan 0,58, maka diperoleh center line-nya itu 6.983,067. Lalu UCL-nya itu diperoleh 12.022,98, LCL-nya itu 1.943,165. Lalu kita juga analisis R-chart pothole pada ruas jalan era Basit. Dari perhitungan sebelumnya itu diperoleh R bar-nya 8.689,501 dengan jumlah sampel 5 dari peta kendali 3 sigma diperoleh konstanta D4 sama dengan 2,11, D3 sama dengan 0, maka diperoleh
UCL-nya sama dengan 18.334,85. Center line-nya itu sama dengan R bar sama dengan 8.689,501. LCL-nya itu diperoleh 0. Selanjutnya adalah perhitungan analisis S-chart pothole pada jalan R Abasid. Diperoleh S-bar-nya tadi itu dari perhitungan sebelumnya 3.493,481 dengan jumlah sampel 5 diperoleh D4 sama dengan 2,1, D3-nya 0, maka diperoleh UCL-nya sama dengan 7.371,25, center line-nya sama dengan X-bar, itu sama dengan 3.493,481, LCL-nya diperoleh 0. Berikut merupakan grafik X-chart dari perhitungan sebelumnya itu seperti ini. Dari analisis grafik X-chart itu kami melakukan analisis. Berikut merupakan analisis X-chart pothole pada jalan R. Abasid. Untuk yang pertama itu berdasarkan X-chart diperoleh 8 sampel atau 40% berada di bawah CL. 6 sampel berada di TCL, 4 sampel atau 20% berada di sekitar centerline, dan 2% atau 10% berada di atas UCL atau di luar batas kontrol. Berdasarkan X-chart, terdapat 2 sampel pada section 10 dan juga section 20 yang berada di atas batas kendali atau berada di atas UCL. Pada section awal, volume pothole cenderung berada di bawah centerline yang menunjukkan bahwa tingkat kerusakan lubang masih relatif kecil. Namun, memasuki section pertengahan hingga akhir, ruas jalan terlihat adanya peningkatan volume pothole secara bertahap. Sebanyak 30% data berada di atas centerline menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak section yang telah mengalami perkembangan kerusakan lebih lanjut. Sebanyak 40% data berada di bawah centerline menunjukkan bahwa pada hampir setengah ruas jalan volume pothole masih relatif rendah. Section yang berada jauh di bawah centerline mengindikasi bahwa lapisan perpelahan pada lokasi tersebut masih mampu menahan beban lalu lintas dengan baik. Untuk selanjutnya adalah grafik R-chart. Dari perhitungan sebelumnya, kami plot diperoleh grafik seperti ini. Maka untuk analisis R-chart pothole pada ruas jalannya, yaitu untuk yang pertama, pada R-chart diperoleh 10 sampel atau 50% berada di bawah centerline, 5 sampel atau 25% berada di atas centerline, 3 sampel atau 15% berada di sekitar centerline, dan 2 sampel atau 10% berada di atas UCL. Dominasi data di bawah centerline menunjukkan bahwa pada sebagian besar section, variasi volume pothole antar sampel masih relatif kecil. Namun, terdapat titik yang berada di atas UCL, yaitu pada section 10 dan section 20, yang menunjukkan bahwa section tersebut terdapat perbedaan volume pothole yang sangat besar antara titik pengamatan. Hal ini mengindikasi bahwa kerusakan tidak tersebar merata. Pada satu titik terdapat pothole berukuran besar, sedangkan titik lainnya hanya mengalami kerusakan ringan. Selanjutnya adalah grafik S-chart. Dari perhitungan S-chart tadi, kami peroleh data, lalu kami plot, maka diperoleh grafik seperti ini. Maka untuk analisis S-chart pothole pada ruas jalan R. Abasid sebagai berikut. Untuk yang pertama itu, pada S-chart diperoleh 10 sampel, yaitu 50% berada di bawah centerline, 6 sampel atau 30% berada di atas centerline, dan 3 sampel atau 15% berada di sekitar centerline, dan 1 sampel atau 5% berada di atas UCL. Hasil S-chart kembali menunjukkan adanya satu titik, yaitu pada section 10 yang berada di atas UCL. Kondisi ini mengindikasi bahwa penyebaran data pothole pada section tersebut jauh lebih besar dibandingkan section lainnya. Pengamatan akhir cenderung berada di atas centerline yang mengindikasi peningkatan ketidakseragaman kerusakan jalan. Selanjutnya adalah hubungan dari ketiga grafik parameter volume pothole pada ruas jalan. Ketiga grafik sama-sama menunjukkan indikasi ketidakterkendalian proses. X-chart menunjukkan rata-rata kerusakan jalan sangat tinggi, R-chart menunjukkan variasi antar sampel yang besar, sedangkan S-chart menunjukkan penyebaran data yang tinggi.
Temuan ini mengindikasi bahwa volume pothole merupakan kerusakan paling dominan dan paling kritis pada jalan R.A. Bashid, sehingga menjadi prioritas utama dalam program perbaikan jalan. Untuk parameter selanjutnya adalah panjang retak drainase jalan R.A. Bashid dalam satuan sentimeter. Berikut merupakan dokumentasi yang kita ambil pada saat pengukuran atau survei. Di bawahnya juga ada sketsa kerusakan drainase, tinggi sedimentasi, retak pada dinding pada section 1, yaitu pada STA 0 sampai dengan STA 50. Berikut merupakan data panjang retak drainase yang kami ukur, lalu kami masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya adalah contoh perhitungan rata-rata dan range pada section pertama. Untuk pada section pertama itu rata-ratanya atau X bar itu diperoleh 34,6, range-nya kita peroleh 22, standar deviasi diperoleh 8,08. Kemudian untuk analisis X-chart pada retak drainase diperoleh X double bar-nya sama dengan 37,68, R bar-nya 22,6, dengan jumlah sampel 5 diperoleh A2 sama dengan 0,58, maka center line-nya itu sama dengan X double bar yaitu 37,68, UCL-nya diperoleh 50,788, LCL-nya diperoleh 24,572. Kemudian selanjutnya adalah analisis R chart retak drainase. Diperoleh dari perhitungan sebelumnya itu R bar-nya sama dengan 22,6, dengan N sama dengan 5, diperoleh konstanta sama dengan D4 itu sama dengan 2,1, D3 ini sama dengan 0, diperoleh UCL-nya sama dengan 47,686, center line-nya sama dengan R bar sama dengan 22,6, LCL-nya diperoleh 0. Kemudian analisis S-chart pada retak drainase itu diperoleh dari perhitungan sebelumnya, S bar-nya itu 9,309, dengan jumlah sampelnya 5, berdasarkan tabel peta kendali 3 sigma diperoleh konstanta D4 sama dengan 2,1, D3 sama dengan 0, dapatkan UCL sama dengan 19,6248, center line-nya sama dengan S bar sama dengan 9,3, LCL-nya sama dengan 0. Berdasarkan perhitungan sebelumnya itu, maka kami plotkan diperoleh grafik X-chart. Grafik X-chart seperti berikut ini. Maka untuk analisis grafik S-chart itu yang pertama terdapat 5 sampel atau 25% di bawah center line, 7 sampel atau 35% di atas center line, dan 8 sampel atau 40% di sekitar center line. Dominasi data di sekitar center line menunjukkan bahwa panjang retak pada sebagian besar section masih mendekati rata-rata proses. Sebanyak 35% data berada di atas center line yang menunjukkan adanya beberapa section yang panjang retaknya lebih besar dari rata-rata dan mengindikasi pengaruh yang lebih besar pada struktur drainase di lokasi tersebut. Sebanyak 25% data berada di bawah center line yang menunjukkan bahwa beberapa section memiliki panjang retak yang lebih kecil dari rata-rata sehingga kondisi drainasenya masih relatif baik. Seluruh data berada dalam batas kendali statistik sehingga retak yang terjadi masih termasuk variasi normal yang umum ditemukan pada saluran drainase beton. Selanjutnya adalah grafik R-chart. Dari perhitungan sebelumnya, kami memplotkan grafik, kemudian diperoleh grafik R-chart. Untuk analisis grafik R-chart itu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 7 sampel atau 35% di bawah center line, 6 sampel atau 30% di atas center line, dan 7 sampel atau 35% di sekitar center line. Distribusi yang relatif seimbang menunjukkan bahwa variasi panjang retak antar sampel masih stabil. Section yang berada jauh di atas center line menunjukkan perbedaan tingkat kerusakan retak antar titik pengamatan yang lebih besar dibandingkan rata-rata, yang terdapat dipengaruhi oleh kondisi tanah dasar atau variasi kualitas konstruksi drainase. Untuk selanjutnya, section yang berada jauh di bawah center line menunjukkan panjang retak antar titik pengamatan yang relatif seragam sehingga kondisi kerusakannya lebih homogen. Untuk selanjutnya adalah grafik S-chart. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka diperoleh grafik S-chart. Untuk analisis S-chart itu sebagai berikut. Untuk yang pertama,
terdapat 9 sampel atau 45% di bawah centerline. 7 sampel berada atau 35% berada di atas centerline dan 4 sampel itu sekitar 20% berada di sekitar centerline. Dominasi data berada di bawah centerline menunjukkan bahwa sebagian besar section memiliki tingkat penyebaran retak yang relatif kecil. Section yang berada jauh di atas centerline menunjukkan penyebaran retak yang jauh lebih besar dibandingkan section lainnya, sehingga mengindikasi perkembangan retak yang tidak seragam dan kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat. Selanjutnya, tidak terdapat titik yang melewati UCL, sehingga variasi yang terjadi masih termasuk variasi alami proses dan belum menunjukkan adanya kerusakan struktural yang serius. Untuk selanjutnya adalah hubungan dari ketiga grafik parameter retak pada drainase. Hasil ketiga grafik menunjukkan bahwa rata-rata panjang retak, variasi antar sampel, dan penyebaran data retak masih berada dalam batas kendali statistik. Tidak adanya titik yang melewati UCL menunjukkan bahwa retak drainase masih dipengaruhi oleh faktor-faktor alami seperti umur struktur, penyusutan beton, perubahan temperatur, dan pergerakan tanah di sekitar saluran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. Parameter yang terakhir yakni tinggi sedimentasi drainase jalan RA Bashir. Nah, dalam pengambilan sampel kami melakukan pengukuran di 20 section yang setiap sectionnya itu berisi 5 sampel. Nah, untuk pengukuran tinggi sedimentasi ini kami mengukur dalam satuan sentimeter. Berikut data-data yang telah kami peroleh. Dan dari data-data ini kami mencari rata-rata dan jangkauannya, juga standar deviasi untuk mencari S-chart. Kemudian di sini kita melakukan analisis X-chart tinggi sedimentasi pada drainase di Jalan RA Bashir. Nah, setelah mencari rata-rata, range dan standar deviasi, kita memperoleh X double bar sebesar 8,526, R bar rata-rata itu 10,275 dan untuk NE 5. Berdasarkan tabel 3 sigma diperoleh konstantanya sekian dan untuk CL-nya sekian, UCL-nya 14,4855 dan LCL-nya 8,6851. Dan kita melakukan analisis pada R-chart dan juga S-chart. Nah, untuk R-chart bedanya di sini kita menggunakan range atau jangkauan. Nah, untuk UCL-nya dicari menggunakan rumus ini dan untuk hasilnya sebesar 21,680. Untuk CL-nya itu merupakan rata-rata dari range-nya yakni 10,275 dan LCL-nya itu 0. Kemudian untuk analisis S-chart itu sama rumusnya dengan R-chart, namun bedanya di sini kita menggunakan data dari standar deviasi tiap sampel dan tiap sectionnya. Kemudian diperoleh untuk S-chart-nya UCL-nya 8,6851, CL-nya 4,116 dan LCL-nya 0. Nah, kemudian untuk X-chart, X-bar chart itu kita plot dan mendapatkan grafik sebagai berikut. Untuk analisisnya, yang pertama terdapat 5 sampel atau sekitar 25% itu di bawah CL, 7% atau 35% di atas CL, dan 8 sampel 40% di sekitar CL. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai sedimentasi masih mendekati rata-rata proses. Yang kedua, ada section 2, 5, dan 6 memiliki nilai sedimentasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan section lainnya, yang menunjukkan adanya akumulasi sedimen lebih besar, meskipun masih ada dalam batas kendali. Yang ketiga, section 4 dan 11 memiliki nilai sedimentasi yang relatif rendah dibandingkan dengan sampel yang lain, ini berada di bawah CL, yang mengindikasikan kemampuan aliran drainase masih cukup baik, sehingga endapan sedimen yang lebih sedikit. Yang keempat, tidak terdapat titik yang melewati UCL maupun LCL. Kemudian, untuk R-chart, di sini kami menggunakan data dari range-nya, kemudian kami plot, dan dapatkan hasil grafik sebagai berikut. Untuk analisisnya, sini terdapat 7 sampel di bawah CL,
4 sampel di atas CL dan 9 sampel di sekitar CL. Dominasi data di sekitar CL menunjukkan bahwa rentang variasi sedimentasi antar sampel dalam setiap section relatif seragam. Yang kedua, section 4, 5, 12, dan 18 memiliki nilai range yang relatif lebih tinggi. Ini mengartikan bahwa perbedaan sedimentasi yang cukup besar antar titik pengamatan akibat distribusi sedimen yang tidak merata. Yang ketiga, section 1 dan section 14 memiliki nilai range atau jangkauan yang relatif kecil, sehingga tinggi sedimentasi antar titik pengamatan cenderung seragam dan proses sedimentasi yang terjadi lebih merata. Yang keempat, tidak terdapat titik yang melampaui UCL maupun juga LCL. Kemudian untuk grafik S-chart, di sini kami menggunakan variabel yaitu standar deviasi yang kemudian kami plot dan menghasilkan grafik sebagai berikut. Untuk analisis grafiknya, yang pertama terdapat 5 sampel di bawah CL, 6 sampel di atas CL, 9 sampel di sekitar CL. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar simpangan baku data sedimentasi masih berada di sekitar rata-rata proses. Yang kedua, section 4 memiliki nilai simpangan baku yang relatif lebih tinggi. Bisa dilihat, sampel 4, section 4, yang menunjukkan penyebaran sedimentasinya lebih besar dibandingkan section lainnya. Sebaliknya, section 1 memiliki simpangan baku yang relatif rendah, sehingga kondisi sedimentasinya relatif homogen. Yang ketiga, seluruh simpangan baku masih berada dalam batas kendali statistik, serta tidak ditemukan titik yang mendekati maupun melampaui UCL dan LCL. Hubungan dari ketiga grafik parameter tinggi sedimentasi drainase tersebut, yakni hasil X-chart menunjukkan bahwa rata-rata sedimentasi masih terkendali, sedangkan R-chart dan S-chart menunjukkan bahwa variasi maupun penyebaran data antar sampel juga masih stabil. Di sini, kesamaan dari hasil ketiga grafik tersebut menunjukkan bahwa sedimentasi yang terjadi pada drainase jalan di area Basit masih merupakan variasi alami proses dan belum menunjukkan adanya gangguan serius pada sistem drainase tersebut. Dengan demikian, kondisi sedimentasi drainase masih dapat dikendalikan melalui kegiatan pemeliharaan rutin berupa pembersihan sedimen secara berkala. Selanjutnya, ini ada bab kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, untuk kesimpulan yang pertama, penelitian ini dilakukan pada ruas jalan era Basit sepanjang 1 km yang dibagi menjadi 20 section dengan panjang masing-masing 50 meter. Analisis dilakukan terhadap 4 jenis defek, yaitu sedimentasi drainase, tinggi sedimentasi drainase, retak pada ruas jalan, volume pothole jalan, dan retak pada drainase. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis, sebagian besar parameter kerusakan pada jalan RA Basit masih menunjukkan kondisi yang stabil dan terkendali secara statistik. Akan tetapi, pada parameter volume pothole ditemukan 2 titik pengamatan yang melampaui batas kendali UCL, yang mengindikasikan di sini adanya variasi khusus dan perlu adanya tindakan lanjutan. Yang ketiga, pada parameter tinggi sedimentasi drainase, hasil analisis menunjukkan bahwa pola data cenderung berfluktuasi secara acak di garis tengah tanpa adanya kecenderungan peningkatan maupun penurunan yang berkelanjutan. Yang keempat, pada parameter retak jalan, hasil analisis menunjukkan bahwa panjang retak jalan setiap section masih berada dalam batas kendali. Pola data terbentuk menunjukkan fluktuasi yang normal tanpa adanya tren peningkatan ataupun penurunan. Selanjutnya, kesimpulan kelima, pada parameter volume pothole jalan, terlihat bahwa variasi kerusakan yang terjadi lebih besar dibandingkan parameter lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa section 10 dan 20 merupakan lokasi dengan volume pothole yang dominan. Selain itu, section 13, section 16, dan juga 17 menunjukkan nilai volume pothole yang relatif lebih tinggi. Kesimpulan yang keenam, pada parameter retak drainase, hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi saluran masih berada dalam batas kendali statistik. Akan tetapi beberapa section seperti section 4, 5, 10, 14, dan 16, serta 18 menunjukkan panjang retak yang lebih tinggi dibandingkan section lain. Kesimpulan yang ketujuh, jika seluruh hasil analisis dibandingkan secara keseluruhan, maka section 10 dengan STA 0 plus 450 sampai STA 0 plus 500 merupakan section yang paling memerlukan perhatian. Section ini muncul sebagai lokasi dengan tingkat kerusakan yang relatif lebih tinggi daripada parameter pada beberapa parameter sekaligus.
Yang kedelapan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kondisi mutu jalan dan drainase pada ruas jalan R.A. Bashir masih tergolong baik dan terkendali secara statistik. Namun demikian, beberapa section telah menunjukkan gejala awal penurunan mutu, sehingga diperlukan tindakan pemeliharaan yang tepat untuk mencegah berkembangnya kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Kemudian di sini ada keterkaitan kondisi drainase terhadap kerusakan jalan. Yang pertama, hasil analisis sedimentasi drainase menunjukkan bahwa section 6, 10, 14, 16, dan section 20 memiliki nilai sedimentasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan section lainnya. Pada saat yang sama, beberapa section tersebut juga menunjukkan tingkat kerusakan jalan yang relatif besar, khususnya pada parameter volume pothole dan retak jalan. Yang kedua, kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa penurunan kinerja drainase dapat berkontribusi terhadap percepatan kerusakan perkerasan jalan. Akumulasi sedimen yang terjadi di dalam saluran dapat mengurangi kapasitas tampung dan kapasitas alir drainase, sehingga air hujan tidak dapat dialirkan secara optimal. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka peluang terjadinya genangan di sekitar badan jalan akan meningkat. Yang ketiga, kerusakan jalan yang ditemukan pada ruas jalan R.A. Bashir tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kondisi drainase. Hal ini disebabkan karena kondisi drainase secara umum masih berada dalam batas kendali statistik dan belum menunjukkan kerusakan yang bersifat kritis. Yang keempat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan pada ruas jalan R.A. Bashir merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, di mana faktor lalu lintas dan usia perkerasan diduga menjadi penyebab utama. Sedangkan kondisi drainase yang mengalami sedimentasi dan retak pada beberapa section berperan sebagai faktor pendukung yang dapat mempercepat perkembangan kerusakan apabila tidak segera dilakukan pemeliharaan. Dan di sini kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, diperlukan upaya pemeliharaan yang bersifat preventif maupun korektif untuk menjaga kondisi jalan dan drainase agar tetap berada dalam kondisi yang baik. Yang kedua, pada sistem drainase, kegiatan pembersihan sedimen perlu dilakukan secara berkala, terutama pada section-section yang memiliki tinggi sedimentasinya yang lumayan tinggi. Yang ketiga, terhadap kerusakan retak pada ruas jalan, disarankan dilakukan tindakan crack sealing atau crack filling pada section yang menunjukkan retak yang relatif tinggi. Penanganan retak sejak dini penting untuk mencegah masuknya air ke dalam lapisan perkerasan yang dapat mempercepat proses kerusakan. Yang keempat, kami merekomendasikan pada kerusakan pothole diperlukan tindakan perbaikan segera melalui metode penambalan atau patching, terutama pada section 10, 13, 16, 17, dan 20. Kerusakan pothole merupakan salah satu bentuk kerusakan yang paling berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas yang utama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.